Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya berbagi resep puding cake yang rasanya recommended banget. Yuk langsung kita buat sama-sama. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 bungkus agar-agar plain. Sepuluh sendok makan gula pasir. Kalau misalnya mau lebih manis, boleh ditambah. Kemudian sejumput garam, 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan coklat bubuk. Ini saya ayak supaya tidak bergerindil. Selanjutnya aduk semua bahan kering. Kalau sudah tercampur, masukkan 1 liter susu UHT full cream. Ini saya pakai Indomilk. Masukkan sedikit terlebih dahulu sambil diaduk-aduk seperti ini untuk mengurangi gumpalan. Kalau bahan-bahan sudah tidak bergumpal, masukkan semua susu cairnya. Untuk susu cair ini teman-teman bisa juga pakai UHT yang coklat ya teman-teman. Ini saya pakai yang full cream. Kalau pakai yang coklat, untuk takaran gulanya bisa disesuaikan lagi. Dan ini saya mix dengan 400 ml air. Kalau misalnya mau pakai susu UHT semua juga boleh. Kemudian masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Kalau pudingnya sudah mau mendidih seperti ini, selanjutnya kita ambil adonan. Masukkan 1 buah kuning telur, tapi kuning telurnya ini diaduk dulu dan dilarutkan menggunakan adonan puding yang hampir mendidih. Jadi diaduk-aduk seperti ini terlebih dahulu. Kemudian ini semua dituang sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Setelah kuning telurnya masuk, tambahkan 100 gram coklat batang. Ini sudah saya potong-potong. Kemudian ini diaduk-aduk kembali dan dimasak hingga betul-betul mendidih. Dan juga coklatnya larut ya teman-teman. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api, kemudian lanjut diaduk-aduk hingga uap panasnya sedikit berkurang. Loyangnya sudah saya basahi dengan air matang supaya tidak lengket. Kemudian saya menggunakan sendok sayur yang agak besar seperti ini. Lanjut masukkan, ini pertama saya masukkan 5 sendok sayur terlebih dahulu. Selanjutnya biarkan permukaan puding sampai berkulit. Nah, kalau permukaan pudingnya sudah berkulit seperti ini, tidak menempel lagi di tangan, sekarang kita akan susun biskuitnya seperti ini ya teman-teman. Jadi usahakan menyusunnya ini kita susun rapat seperti ini supaya nanti pada saat dipotong ini akan bagus dan cantik. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ini disusun serapih mungkin.
Untuk biskuitnya ini bisa menyesuaikan dengan loyangnya. Lanjut kita tuang lagi untuk puding coklatnya 5 sendok sayur lagi ya teman-teman. Dan lakukan ini sampai selesai dan puding coklatnya habis. Kalau lapisan selanjutnya sudah berkulit lagi, kita tata lagi untuk biskuitnya. Dan ini untuk lapisan yang terakhir. Jadi ini ada yang sisa ya teman-teman, 7 biskuit utuh, ada juga yang dimakan sama anak-anak, kemungkinan yang tersisa itu ada 10 atau 11 biskuit. Yang pasti tidak habis ya teman-teman. Dan untuk lapisan terakhir ini, karena tadi puding coklatnya sudah hampir membeku, jadi aku cairkan terlebih dahulu. Kemudian langsung kita taruh dan tuangkan di atas biskuitnya. Dan teman-teman, kesalahan aku di step terakhir ini adalah ini setelah pudingnya aku panaskan, tidak aku dinginkan terlebih dahulu dan tidak dihilangkan terlebih dahulu uap panasnya. Jadi aku langsung tuang dan ini nanti akan berpengaruh terhadap hasilnya. Nanti teman-teman akan lihat hasilnya di akhir ya. Karena seharusnya memang pudingnya ini harus dalam kondisi dingin tapi tidak membeku. Ini langsung aku tuang dan ini benar-benar adalah kesalahan fatal aku ya teman-teman. Dan ini semuanya sudah aku tuang dan sudah aku tata di dalam loyang. Kemudian biarkan hingga betul-betul set. Dan ini pudingnya udah betul-betul set. Ini adalah hasil akhirnya ya teman-teman. Jadi tadi biskuitnya itu mengambang karena puding yang aku tuang itu masih dalam kondisi panas. Jadi seharusnya memang dituang dalam kondisi dingin tapi tidak membeku. Dan ini tidak berpengaruh sama sekali terhadap rasa ya teman-teman. Tapi ini bentuknya jadi nggak cantik. Jadi ini adalah salah satu tips nanti untuk teman-teman. Jadi pudingnya itu harus dalam kondisi dingin dan tidak ada uap panas tapi tidak beku ya teman-teman. Nah ini mau langsung aku keluarkan dari dalam loyang. Bisa disisiri dulu bagian pinggirnya dan kemudian diselipkan tusuk gigi seperti ini di beberapa sisinya supaya ada rongga udara jadi tidak susah untuk mengeluarkannya dari dalam loyang. Bismillah, ini lumayan butuh effort ya teman-teman untuk mengeluarkannya dari dalam loyang. Karena loyangnya ini juga masih baru dan ini untuk bagian bawahnya masih sangat mulus sekali. Kita ambil lidinya terlebih dahulu. Dan kemudian ini akan aku potong menjadi beberapa bagian. Dan untuk pudingnya ini akan aku bagi menjadi beberapa bagian. Tapi ternyata teman-teman aku salah juga motongnya. Seharusnya mengikuti yang di tanda panah ini ya teman-teman. Jadi bentuknya nanti jadi lebih cantik. Kalau ini aku terjadi kesalahan banget saat memotongnya. Tapi ini nggak masalah ya teman-teman. Cuma kalau misalnya nanti teman-teman bikin itu potongnya ikutin bentuk roti atau biskuit yang udah kita susun. Jadi nanti bentuknya itu potongannya lebih cantik lagi. Tapi ini memang tidak berpengaruh terhadap rasanya. Tapi kalau kita misalnya melihat untuk dibeli itu kita akan lihat terlebih dahulu tampilannya cantik atau tidak baru kita akan ke rasanya. Tapi ini karena untuk dimakan sendiri ini benar-benar enak banget teman-teman. Dan ini aku potong besar-besar. Satunya itu kira-kira panjangnya sekitar 10 cm. Oke, ini akan kita potong-potong semuanya. Kalau mau dijual, ini bisa dikemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini aku potong itu benar-benar gede-gede banget. Ini panjangnya aja 10 cm ya teman-teman, kalau ngikutin plastiknya ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini hasilnya itu ada 26 pieces ya teman-teman. Tapi besar-besar banget seperti ini. Ini panjangnya aja 10 cm. Kemudian lebarnya sekitar 4 cm. Jadi ini benar-benar gede banget aku potongnya. Tapi kalau misalnya untuk dijual lagi, ini bisa disesuaikan lagi ya teman-teman.
Langsung aja mau aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar enak banget teman-teman, perpaduan antara biskuit crackers dengan puding coklat itu rasanya match banget. Serasa makan cakes. Ini enak banget teman-teman. Puding cakesnya itu betul-betul lembut, manisnya pas. Pokoknya ini recommended banget. Padahal aku paling gak suka dengan biskuit crackers ini kalau dimakan langsung. Tapi setelah dijadikan puding cake seperti ini, rasanya itu jadi enak banget. Teman-teman wajib cobain ini di rumah. Selamat mencoba teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ditambahkan stiker jualan supaya lebih cantik.